Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan melanjutkan bahasan terkait dengan puasa atau saum atau siam ya. Puasa itu merupakan ibadah yang penilaiannya atau kriterianya langsung oleh Allah. Maksudnya karena puasa ini adalah ibadah yang sir atau ibadah yang sangat rahasia, maka Allah sendiri yang menentukan nilai atau poin atau pahala yang diberikan. Jadi puasa ini untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahala atau penilaiannya secara langsung. Dalam artian, jika ibadah yang lain itu ada batasan poin, tetapi untuk puasa itu batasannya unlimited. Batasannya bukan unlimited. Jadi yang menentukan batasannya Allah langsung gitu. Nah, puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Kalau sholat itu masih bisa terlihat. Tetapi kalau puasa ini sulit, kita kesulitan melihat atau menentukan siapa yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Karena bisa saja di depan orang seseorang itu terlihat lemas, tetapi pada kenyataannya ternyata habis nyuntik atau habis makan gitu bahasanya kan ya. Nah, tapi itu sudahlah, kita tidak perlu bahas. Yang akan kita bahas adalah target atau tujuan dari puasa ini sebenarnya apa, kemana gitu. Puasa ini merupakan proses pembakaran atau dalam bahasa pewayangan itu kawah candra di muka. Bulan Ramadan atau bulan puasa ini merupakan momentum untuk rekompas, atau kalau dalam bahasa mobil atau otomotif itu spurring and balancing atau tune up. Artinya apa? Artinya ketika bulan Ramadan selesai, seharusnya efek dari spurring, balancing ataupun tune up itu terasa pada bulan-bulan berikutnya. Performa mobil ketika sudah di spurring balancing, ketika sudah ganti oli, ketika sudah tune up, harusnya itu memiliki kecepatan atau memiliki performa yang lebih baik pada momentum setelahnya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah berpuasa atau melewati bulan Ramadan pada saat bulan Syawal dan seterusnya akan menjadi lebih baik atau tidak? Syawal itu kan maknanya peningkatan ya. Apakah meningkat, stuck, atau malah kembali seperti sebelumnya? Memang benar ketika peumpamanya ada pembakaran bata dari tanah atau genteng, ada saja itu bata yang tidak matang gitu. Tetapi apakah kita mau menjadi bata yang tidak matang? Karena memang faktanya Idul Fitri atau bahasa atau jargon kembali kepada kesucian itu hanya berhenti pada jargon. Jadi tidak menjadikan kita kembali kepada kesucian atau pada performa yang fitrah seperti yang diharapkan. Ini masih ada waktu yang cukup. Dalam artian ini baru hari kedua ya, insya Allah besok hari ketiga. Masih ada waktu, masih ada momen yang cukup untuk kita sama-sama membenahi diri.
Apa yang harus kita lakukan ketika dalam momentum puasa ini sehingga performanya itu akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya? Harapan realnya adalah ketika bulan Syawal dan seterusnya, korupsi tidak ada lagi, kejahatan tidak ada lagi dalam diri atau dalam pribadi-pribadi yang melalui proses ini. Karena banyak pejabat atau ada penguasa yang pada saat puasa taraweh tetapi perilakunya tidak tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Dalam perspektif tim Raja Wali, ketika berdiskusi tentang apa yang terjadi ketika momentum setelah puasa, orang kembali kepada tabiat awalnya yang tidak baik, maksudnya tabiat yang tidak baik. Jadi ternyata begini saudaraku, pengkultusan terhadap bulan Ramadan atau terhadap bulan puasa itu tidak sampai menyentuh pada titik yang sejati. Bulan puasa hanya sebatas ritual. Dari proses ritual ini sebenarnya yang diuntungkan hanya aspek ekonomi. Tukang bakwan menjadi lebih banyak, kolak dan sebagainya berjejer di pinggir jalan, tetapi kesejatian dari puasanya tidak tersentuh gitu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi begini saudaraku, bagi orang-orang yang melakukan suluk, sebenarnya bulan puasa itu adalah sepanjang tahun. Proses pembakaran diri atau proses penempaan diri menuju gustinya itu merupakan proses yang tidak berhenti ataupun tidak dimulai pada bulan puasa sepanjang tahun selamanya, sehingga kenikmatan itu, keindahan itu tidak terikat dengan bulan Ramadan. Gitu loh. Nah, ketika datang bulan Ramadan ini memang momentumnya berbeda, tetapi bukan sesuatu hal yang dikultuskan begitu maksudnya. Jadi orang-orang yang suluk melihat bulan Ramadan sebagai anugerah, tetapi bagi orang suluk keindahan bulan, keindahan waktu itu sepanjang waktu. Kenapa demikian? Karena target orang suluk adalah liqa'i Rabbi, bertemu dengan Allah, bertemu dengan gustinya. Kalau pada momentum bulan puasa ini kita bisa bertemu dengan gustinya, maka diharapkan dan pasti kalau sudah bertemu dengan gustinya, setelah bulan puasa atau setelah itu akan ada peningkatan pada sikap atau pada perilaku. Itu loh. Karena tidak ada keindahan yang lain gitu loh. Ketika sudah bertemu dengan gustinya, hasrat keserakahan dunia akan lebih terkendali. Semua tertuju kepada ridhonya. Jadi tidak lagi ada pola halal haram hantam. Jadi kenapa ketika Syawal atau ketika selesai berpuasa banyak orang yang kehilangan fitri, banyak orang yang kembali kepada tabiat buruknya, banyak ada pejabat-pejabat yang kembali berkorupsi, kembali menyengsarakan masyarakat, itu karena proses puasanya tidak sampai menyentuh pada kesejatian puasa, yaitu liqa'i Rabbi. Liqa'i Rabbi itu tidak harus menunggu mati, karena orang mati belum tentu bertemu dengan gustinya. Jadi untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebenarnya harus bertemu pada saat hidup. Pada saat kita masih hidup, kita harus mengupayakan bertemu supaya ada jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, bulan puasa ini Allah memberikan banyak anugerah dan kelebihan. Maka ini momentum untuk kita yang sedang belajar ke sana agar liqa'nya tercapai. Liqa' tercapai sehingga pada bulan-bulan berikutnya Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan seterusnya itu menjadikan peningkatan bagi kita, perbaikan bagi kita dalam sikap maupun perilaku. Kalau kita tidak sampai bertemu dengan gustinya, bertemu ini ada 3 kategori ya. Yang pertama rasa, yang kedua suara, yang ketiga rupa.
Kesempurnaan liko adalah rupa, rasa, rupa, dan suara. Itu mungkin untuk terjadi. Kalau kiai atau ustadz pada umumnya membahas puasa awam, khawas dan khawasil khawas, saya tidak sampai ke sana ya, karena itu makomnya berbeda lah, saya tidak sampai ke sana. Tapi dari tim Raja Wali menekankan kalau kita ingin mendapatkan peningkatan atau perbaikan setelah bulan puasa, menjadikan bulan puasa ini adalah momentum untuk penggemblengan diri, maka target yang sesungguhnya adalah liqa'i Rabbi, baik dengan rasa, rupa, ataupun rasa, suara, maupun kesempurnaan wujudullah. Itu mungkin. Bagaimana caranya ya, suluk sudah saya sampaikan. Demikian terkait dengan puasa yang memberikan dampak peningkatan terhadap diri. Semoga momentum atau waktu yang tersisa dari bulan ini, masih ada baru 2 hari, menjadikan kita segera berbenah untuk bisa mempersiapkan lebih baik lagi, mengelola diri untuk lebih baik lagi, agar ketika bulan Ramadan ini selesai, keindahannya masih tetap berlangsung sepanjang waktu. Demikian terkait dengan kesejatian puasa. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.